Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus akan melimpah untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa di surga, kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu diam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 3 ayat 25 yang menyatakan, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk, itu sama seperti kita sedang mengharapkan yang buruk itu terjadi. Jika Anda mempercayai bahwa penyakit Anda sulit untuk disembuhkan, itulah yang akan menimpa hidup Anda. Ayub mempercayai ketakutannya, dan hal yang ditakutkan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ya, Anda hanya menerima apa yang Anda percayai. Kenyataannya memang tidak ada manusia yang terlepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin kita adalah orang serba berkecukupan dari segi materi, tetapi kita juga kadang didera oleh ketakutan yang kadangkala kita sendiri tidak tahu penyebabnya. Tetapi itulah fakta yang tidak bisa kita tolak. Kekhawatiran dan ketakutan telah menjadi budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Memang kita manusia yang telah mewarisi ketakutan dari Adam dan Hawa saat mereka berdosa dan menyembunyikan diri dari pandangan Allah. Jika kita menganggap ketakutan dan kekhawatiran sebagai hal yang wajar, maka selamanya kita akan dipenjara oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini sangat mengganggu kelangsungan kehidupan iman kita. Saudaraku yang terkasih, takut, cemas, dan khawatir itu melelahkan dan menguras damai dan sukacita di dalam hati kita, serta melemahkan iman kita. Khawatir membuat kita enggan menantikan hari esok. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir, karena khawatir itu berbahaya bagi hidup kita. Sedangkan mengingat, mengucapkan, dan mengharapkan janji Tuhan membangkitkan semangat dan iman kita, membuat kita bergairah akan hari esok. Bersyukurlah sebagai umat percaya, kita memiliki Tuhan yang memberikan begitu banyak janji kepada kita, sehingga di tengah situasi yang mengkhawatirkan, kita dapat menaruh pengharapan kita kepadanya. Juga kita dapat bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan yang hidup, sehingga ketika hati kita dilanda kekhawatiran atau ketakutan, kita dapat mendeklarasikan ayat-ayat seperti Mazmur 23 dan Mazmur 91 untuk meneguhkan
dan menguatkan hati kita. Allah mengajarkan kita untuk hidup bebas dari ketakutan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kunci agar terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan adalah hidup dalam kebenaran. Asal kita melakukan apa yang baik dan benar, taat melakukan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Yesaya pasal 32 ayat 17 tertulis, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Dan di dalam Mazmur pasal 56 ayat 5b berkata, "Jika Tuhan ada di pihak orang benar, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi." Semua kembali pada seberapa besar iman percaya kita terhadap janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan. Hari-hari hidup kami saat ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam kami menghadapi berbagai cobaan-cobaan hidup ini, kadangkala kami merasa takut, kami merasa khawatir. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon perlindungan-Mu untuk menyertai kami. Sehingga semua rasa takut, rasa khawatir itu boleh kami lewati, karena kami percaya dalam tangan-Mu kami aman, dalam tangan-Mu kami diselamatkan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan akan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terimalah doa syukur kami ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali pada renungan berikutnya. Haleluya.